Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan menyimpulkan semua segmen video yang telah dibuat, yaitu dengan mengulang kembali proses sampling, kemudian rekonstruksi, kemudian aliasing, dan kita akan menggunakan beberapa contoh soal dan pembahasannya. Kita akan memulai dengan mendefinisikan unit delta atau delta UT yang berbeda dengan Dirac delta. Kalau Dirac delta kan tingginya tak berhingga nih kayak gini ya. Kemudian dia hanya ada pada saat T-nya sama dengan 0. Dan kalau diintegralkan dari minus tahingga sampai tahingga, definisinya luasnya adalah 1. Itu adalah Dirac delta. Dirac delta ini memang dipakai ketika kita menghitung transformasi Fourier ya. Jadi transformasi Fourier dari Dirac delta adalah 1. Kemudian kalau kita punya konstan 1 misalkan ya, atau 2 atau C, dihitung transformasi Fouriernya, maka hasilnya adalah 2pi dikali dengan delta, Dirac delta itu ya. Nah, jadi delta ini punya banyak kekhususan, jadi agak rumit. Tapi bagaimanapun juga kalau kita ingin konsisten melakukan proses sinyal itu dengan konvolusi, maka pendekatan yang menggunakan Dirac delta ini ketika sampling, yaitu menggunakan proses konvolusi, itu sebenarnya yang lebih tepat ya. Tetapi ya, kita lihat di buku Proakis yang 1000 halaman lebih dan juga di buku Oppenheim, justru ya tidak menggunakan ini ya, menggunakan yang mudah saja, yaitu unit delta. Unit delta itu adalah tingginya 1 pada saat T sama dengan 0 dan tingginya 0 pada saat T tidak sama dengan 0. Jadi bedanya tingginya hanya 1 saja. Dan ini definisinya nih. Delta UT adalah 1 pada saat T sama dengan 0 dan 0 pada saat T tidak sama dengan 0. Nah, jadi bukan lagi infinite spike ya, tetapi unity height saja. Begitu tingginya 1. Nah, sekarang kita menggunakannya cukup dengan perkalian saja ketika mau digunakan untuk sampling sinyal XAT. Mari kita gambarkan ya. Kita definisikan XST, sinyal yang disampling, adalah XAT dikalikan dengan PT. Sementara PT itu adalah kita definisikan sebagai delta unit ya, yang digeser yang selalu ada pada saat NT. Dan N-nya itu bisa mulai dari minus tahingga sampai tahingga, tapi untuk keperluan praktis di sini N-nya mulai dari 0 saja. Nah, jadi PT kita itu yang ini nih, ke sini. Ya, jadi ada titik-titik yang bernilai 1 pada saat T-nya pada sampling time-nya, sampling event-nya ya. Dan periode samplingnya adalah T kapital. Ya, oke, sehingga kita hanya menggunakan perkalian saja untuk mendapatkan sampel dari sinyal XAT, yaitu XST, dengan perkalian XAT dikalikan dengan PT ini. Ya, ini hasil perkaliannya. Ya, kalau dilihat gambarnya di sini ada XAT ini ya. Nah, dikalikan dengan 111 pada saat T-nya sama dengan NT. Nah, jadi titik potongnya inilah yang diperoleh. Nah, jadi ini hasilnya XST-nya ya. Nah, karena delta ini hanya bernilai 1 pada saat NT, maka XST ini adalah XA pada saat NT dikali dengan delta pada saat NT yang bernilai 1. Sehingga akhirnya kita dapatkan XN, yaitu XA pada saat NT. Inilah XN hasilnya ya. Begitu, ini titik-titiknya. Jadi kita sudah melakukan proses sampling secara matematis dengan pendekatan unit delta yang menggunakan perkalian saja. Perkaliannya sekarang
Oke ya, karena unit delta itu nilainya 1. Sementara kalau kita menggunakan yang Dirac delta itu yang nilainya tak hingga, tidak bisa langsung perkalian, tetapi kita menggunakan konvolusi, yaitu proses integral. Hasilnya sama juga ya, hasilnya ujung-ujungnya seperti ini. Lihat bahwa matematika digunakan oleh insinyur, dalam hal ini insinyur elektro dan informatika ya, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Matematika sebagai alat bantu saja. Oke, dan frekuensi samplingnya Fs adalah 1/T. Ya, itu secara umum sekarang dari mulai sini semuanya sudah sama ya. Oke, nah kita akan mulai dengan contoh pertama, yaitu kita punya sinyal analog XAT-nya 3 cos 100T. Kalau cos 100T ini, karena cos ini bentuknya adalah cos 2pi Ft ya, maka udah langsung tahu bahwa frekuensinya 50 Hz, ininya dibagi 2 ya. Dan sampling rate-nya adalah 200 ya, atau periodenya 1/200 0,005 detik. Nah, dicek di sini bahwa sampling frekuensinya 200, sementara sinyalnya frekuensinya 100 dibagi 2, 50. Nyquist rate-nya adalah 50 kali 2, 100. Jadi aman ini karena frekuensi samplingnya di atas atau lebih dari 2 kalinya dari frekuensi tertingginya. Jadi ini aman, tidak akan ada alias ya. Nah, ini dia gambar hasilnya. Kalau kita plot menggunakan Python, ini hasilnya ya seperti itu. Kita punya sinyal nih. Nih yang biru ya. Nah, sinyalnya frekuensinya adalah 50. Nah, jadi satu gelombang penuhnya 0,02 nih. Dan dalam satu periodenya diambil 1, 2, 3, 4 kali. Ya, karena sampling frekuensinya adalah 200 Hz, yaitu 4 kalinya. Nah, jadi dalam satu periode diambil 4 kali sampelnya. Oke, itu gambarnya ya. Kemudian kita lihat sekarang nih, langsung kita rekonstruksi ceritanya. Kita punya titik-titik tadi ya, 4 ini per periodenya sinyalnya. Nah, kita akan menggunakan sampling yang ideal ya. Oh maaf, kita akan menggunakan rekonstruksi yang ideal, yaitu menggunakan sync itu ya. Nah, ketika menggunakan sync, nah ini hasilnya yang biru. Dan itu sangat mirip ya dengan sinyal aslinya kosinus. Memang ada sedikit gelembung di sini karena ya ketidakidealan sync di dalam Python ya, tidak sinyal sync-nya itu tidak sampai ke masa depan kiamat begitu ya, dan ke masa lampau saat waktu tercipta Big Bang, nggak bisa seperti itu ya. Di Python kita terbatas, akhirnya ada ketidakidealan sedikit ya. Di dunia ini tidak ada yang sempurna ya. Nah, kemudian ketika kita hanya menggunakan rekonstruksi dengan sinyal yang paling sederhana, yaitu ditahan saja, ditahan gitu ya sampai sampel berikutnya. Nah, hasilnya adalah zero order hold ini. Nah, kayak gitu. Ya, jadi benar-benar persegi ya, seperti tangga. Karena ini ya paling minim usahanya ya, hanya ditahan aja udah. Nah, itu kalau yang agak ada usahanya adalah FOH, first order hold. Jadi dia menghubungkan titik-titiknya dengan garis lurus. Nah, kayak gitu. Itu sudah ya lebih baik lah sedikit. Kemudian ada order yang berikutnya pakai spline. Nah, spline itu udah lebih bagus karena usahanya lebih tinggi ya. Dia bisa menggunakan kuadrat atau pangkat 3 si kurvanya. Jadi menggunakan kurva kuadrat, pangkat 3 dan selanjutnya. Jadi mirip-mirip nanti. Kerumitannya juga mirip-mirip ya dengan sync. Akhirnya lebih baik. Nah, kita menggunakan beberapa contoh di sini
dan dibandingkan dengan yang mirip aslinya, kita lihat ada perbedaan-perbedaannya. Oke, ya karena bagaimanapun juga sync ini tidak bisa direalisasikan, yaitu terlalu ideal. Masa kita membuat sebuah sinyal yang sekali bikin itu nyampe ke masa depan yang jauh dan masa lampau yang jauh juga. Jadi nggak bisa ya, nggak ada. Oke, jadi yang realistis saja. Nah, ketika kita sampelnya naikkan, lihat, menjadi 500 Hz, maka kita mendapatkan sinyal ini. Nih, sampling rate-nya 500, artinya 10 kalinya dari frekuensi dasarnya, frekuensi tertingginya, B atau F0 atau Fmax tadi. Jadi sekarang tuh satu periode ini diambil 10 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh. Sehingga lebih rapat ya hasilnya ya. Tuh, yang merahnya itu. Kemudian ketika kita menggunakan rekonstruksi ini, ya yang zero order hold itu yang ditahan saja begitu, nah hasilnya kayak gini. Ya tetap ya bergerigi, masih agak jauh ya dari aslinya. Nah tapi kalau yang first order hold yang menghubung-hubungkan titiknya sudah lumayan ya. Dan kemudian yang sync itu ya udah semakin baik lagi menuju ke ideal ya. Syncnya sync yang tidak ideal juga ini. Oke, itu adalah beberapa macam rekonstruksi signal ya. Bisa menggunakan yang ideal ya, mendekati ideal lah ya di Python ini. Kemudian yang paling sederhana zero order hold dan yang menggunakan linear interpolation. Nanti banyak ya di dunia nyata bermacam filter, karena kita tahu bahwa reconstruction filter itu adalah interpolation, yang tidak lain dan tidak bukan adalah low pass filter. Jadi banyak juga low pass filter yang lain kayak Chebyshev begitu ya, Butterworth dan lain-lain. Tidak hanya yang mudah dilakukan di Python saja, tetapi praktiknya kita menggunakan digital signal processor ya kalau di lapangan. Oke, nah ini analisisnya ya, menggunakan sync tadi, sinyalnya ini dia nih ya, di setiap sampel kita kalikan dengan sinyal sync itu. Kemudian kalau zero order hold itu holds its sample constant until the next sample. Kalau linear itu dihubungkan titik-titiknya. Oke, kita sudah melihat hasilnya. Nah, sekarang kita masuk dulu sedikit ke transformasi Fourier. Kita tinjau ulang. Sebelumnya kita sudah ya definisinya, tapi ini agak sederhana nih. Jadi XAF itu adalah integral dari minus tahingga sampai tahingga XAT dikalikan dengan E pangkat minus J 2 PFT dt. Nah, kalau inverse-nya seperti ini. XAT itu didapatkan dari spektrum nih. Diintegralkan dari minus tahingga sampai tahingga E pangkat J 2 PFT df. Ya, ini pasangan dari transformasi Fourier untuk continuous time, CTFT ini ya, untuk sinyal analog. Nah, contoh sinyal analog yang barusan 3 cos 100 pt. Nah, 100 pt diubah menjadi 2pi kali 50t, 2pi ft, f0t. Maka f0-nya dapat 50 Hz ya. Nah, kemudian cos 2pi ft itu kalau dilakukan Fourier transform, hasilnya adalah setengah delta. Nah, ini muncul nih Dirac delta itu ya. Dirac delta f kurangi f0. Kemudian yang satu lagi setengah delta F tambah F0. Ini mirror image-nya yang kayak gitu ya. Di sini F0, di sini minus F0. Nah, dan ini tingginya adalah setengah. Begitu ya. Nah, jadi kalau untuk nilai ini, nah maka kita dapat setengah kali 3 nih. Ya 3/2 delta F minus 50 dan di sini plus 50. Kemudian kalau ingin ngecek, menghitung gimana inverse Fourier transform,
rumusnya ini tadi sudah kita bahas. Kemudian XAT masukkan ke rumus. Rumusnya adalah ini ya. Nah, jadi kalau 3/2 delta F minus 50 itu ya, kemudian dikalikan dengan ini, ya sudahlah, otomatis hasilnya kembali lagi. Ya, jadi Fourier transform pair di sini ya. XA-nya kayak gini, maka XAF-nya si spektrumnya adalah seperti di bawah. Kalau diketahui spektrum, dapat diketahui juga dapat nanti XAT-nya. Oke, itu contoh soal dan pembahasan yang pertama. Nah, kita coba jalankan ini ya. Di sini adalah 3 cos 100 pt. Sinyalnya biru. Nah, ketika dicari, kita perlihatkan supaya tampak ya semuanya ya dalam satu halaman. Nah, ini sinyalnya di ranah waktu dan ini di ranah frekuensi, yaitu 3/2 delta F dikurangi 50. Ini dia nih, ini 40, 50 ya, jadi ini deltanya. Dan ini tingginya 3/2. Tuh, 3/2 tuh 1,5 di sini ya. Ini 1,4, ini 1,6, di tengah-tengahnya 1,5. Yang ini minus 50 ya. Tuh, jadi kita sudah mendapatkan spektrumnya dan juga plot sinyalnya yang ini. Oke, itu transformasi Fourier yang sederhana. Nah, untuk waktu yang berkesinambungan ya, continuous time. Nah, sekarang yang discrete-nya. Kita punya sinyal kayak gini. 3 cos 100 PNT ya. Udah diganti nih T kecilnya dengan NT. Karena T-nya sudah ada samplingnya. Nah, discrete Fourier transform, discrete time Fourier transform, DTFT, itu definisinya kayak gini. X omega adalah N minus T hingga sampai T hingga Xn dikalikan dengan E pangkat minus C omega N. Nah, kalau kita lihat, Xn-nya itu diubah menjadi Euler kayak gini nih. Nih. Nah, kemudian masukkanlah definisinya. Ya. Nah, ini prosesnya agak panjang begitu. Bagi yang suka nih juara Olimpiade Matematika, silahkan langsung dikerjakan. Hasil akhirnya adalah ini. Jadi 3pi K-nya minus T hingga sampai T hingga. Ingat, K ini adalah replikanya ya. Jadi sebetulnya 3pi dikalikan dengan replika yang utamanya delta nih, delta omega 100 pt. Dan yang ini ya, di minus 100 pt. Kemudian kalau K-nya 1, geser tempatnya pada 2pi. Dan di kirinya itu pada minus 2pi. Seperti itu ya. Kita tahu yang ini kan bentuknya perahu terbalik, setelah itu diulang kayak gitu ya, untuk K1, ini untuk K2 dan seterusnya. Di sini yang di sebelah kirinya ini adalah K-1, ini K-2 dan seterusnya. Nah, jadi kita sudah punya di sini lokasinya adalah yang barusan ya, 100 pt ditambah 2 pk, dan yang satu lagi adalah minus 100 pt ditambah 2 pk. Nah, kalau digambarkan, nanti kita ada gambarnya ya di bawah. Nah, ini dia nih ya. Nanti kita bahas ke situ. Kita akan hitung dulu pasangannya ya. Inverse Fourier transform. Nah, inverse Fourier transform adalah definisinya ini. Kemudian kita punya barusan kan X omeganya ini ya. Nah, makanya kalau dipakai inverse-nya dihitung, maka kita akan mendapatkan sinyalnya kembali lagi lah. Udah ya, yang ini. Oke, nah kita plot ini dengan frekuensi sampling di sini 500 ya. Ketika kita menggunakan frekuensi sampling 500 Hz dari sinyal ini ya, 3 cos 100 PNT kapital ini, masukkan
1/500 T-nya ya. Karena 500 ini adalah frekuensi samplingnya. Nah, ketika kita masukkan T-nya 1/500 dan K-nya 0. Nah, maka di sini kita dapat nih. Jadi ini K-nya 0 habis. K-nya kan kita pakai yang 0 saja. Jadi udahlah ini dibuang ya. Jadi kita dapat delta omega dikurangi 100 pi/500 alias 0,2 karena ininya hilang. Ini juga K-nya 0 hilang. Nah, jadi di sini 0,2 ya. 0,2 pi. Yang ini minus 0,2 pi. Nah, kalau diplot hasilnya ini. Ya, di ranah waktunya seperti ini tuh titik-titik ya. Nih, 10 titik untuk satu periode ya. Dan ini lihat nih. 3 cos 0,2 pi n ya. Karena di sini ya 100 dibagi 500 fs-nya jadi 0,2. Nah, kita tahu nih akhirnya kita punya di sini di 0,2 pi di sini ya. 0,2 kali pi. Pi itu kurang lebih 3 di sini nih. Pi-nya ya. Nah, jadi 0,2 kali pi itu di sekitar 0,6. Nah, disinilah ya. Tuh, akhirnya kita dapat spektrumnya. 0,6 dan minus 0,6. Oke, semoga sudah cukup jelas. Ini pembahasannya ya. Barusan sudah kita bahas bahwa sampling periodenya adalah 1/500 ini ya. Sehingga dapat angka 0,2 Pn ini. Oke. Nah, kemudian kita coba nih sinyal ya. Yang ini yang sama 3 cos 100 pt. F0-nya atau B-nya atau Fmax-nya 50 Hz ini ya. Nah, disampel pada Fs-nya 75. Padahal Nyquist-nya 100 ya, 2 kali F0. Nah, jadi frekuensi analog yang 50 ini Nyquist-nya 2 kalinya 100. Nah, ini akan muncul sekarang alias. Ngitung aliasnya gimana? Sebetulnya kalau rumus aliasnya kayak gini nih ya. F alias itu adalah F0 dikurangi K Fs. K-nya ambil 0 dulu deh. Kalau K-nya diambil 0 jadi cuma F0 saja. Nggak berguna. K-nya ambil 1 sekarang. Nah, ambil 1, F0-nya adalah 50, sementara Fs-nya 75. Jadi frekuensinya adalah 50 kurangi 75 minus 25, tapi diambil harga mutlaknya karena positif. Untuk keperluan praktis 25 akhirnya. Jadi akan muncul frekuensi alias 25. Kita bahas, lihat di sini. Karena kita sudah menggunakan segitiga dari sebelumnya ya. Nih, kita lihat nih. Jadi kita punya di sini yang segitiga anggap ya. Nah, segitiga ini kan ketika undersampling, maka Fs/2-nya di sini nih. Fs-nya di sini. Nah, lihat. Kita ingin tahu ini itu apa A ini. Ya, karena kita punya alias nih di sini. Ya, jadi kita punya segitiga. Ujungnya adalah B di sini. Nah, kemudian di Fs ini direplika. Nih. Nah, sementara Fs/2-nya ya, tengah-tengah dari Fs adalah ini. Lah, kita sudah punya tahu angka nih di sini 50 Hz nih B-nya atau F0-nya atau Fmax-nya. Kita tahu di sini 50, di sini 75. Nah, kalau di sini 75, di sini 50, otomatis A ini jaraknya adalah 25. Dan tahu bahwa ini adalah A nih. Ya, karena ini simetris. 0 ke A dengan 75 ke sini itu sama. Nah, nanti mungkin pelan-pelan kalau yang agak pusing, agak bingung. Ya, saya juga sebelumnya bingung. Tapi diteliti-teliti akhirnya nggak bingung. Jadi bisa menggunakan rumus yang ini.
Tapi bisa juga ya menggunakan logika yang ini ya, yang sudah kita jelaskan di segmen sebelumnya. Bahwa kita ingin tahu nilai A. Nilai A ini adalah 0 sampai A, yaitu besarnya ini. Dari titik tengah ke titik terdekat. Titik tengah ke titik terdekat. 75 ke 50, A-nya 25. Udah dapat juga ya, sama hasilnya dengan rumus. Tapi dengan rumus ini lebih mudah ya, nggak usah menggambar. Tapi dengan gambar kita jadi tahu cara yang lain, jadi lebih paham terhadap yang sebelumnya kita sudah lakukan ya. Nah, jadi kita akan memiliki yang namanya aliasing di 25 Hz. 25 Hz ini kalau dalam radian per sampel berapa? Ya, hitung saja. Nih, 2pi F alias dengan Fs. Ya, ini adalah frekuensi radian untuk alias. 2pi 25 per 75. Dicoret ini jadi 3 di bawahnya. Jadi 2 per 3 pi hasilnya ketika diplot menggunakan radian. Nah, jadi kalau kita lihat plotnya ini. Jadi kita punya sinyal asli yang biru 50 Hz. Tapi kemudian undersampling. Tuh, ngambilnya cuma beberapa saja tuh. Nah, undersampling di 75 Hz. Ketika direkonstruksi, yang muncul bukan sinyal aslinya, malahan aliasnya yang muncul sebagai 25 Hz. Yang ini nih, yang titik-titik ini, yang oranye. Itulah terjadi aliasing. Dan ketika kita plot ya di Python-nya, ya hasilnya sih ya jadi beda dengan sinyal aslinya. Jadi kacau saja ya, harusnya kan titik-titik di 50 ya. Sekarang bukan di 50 lagi, tapi di 25 Hz di sini ya, di 2 per 3 pi radian. Oke, itu contoh soal ketika undersampling dan ketika direkonstruksi sinyalnya jadi yang lain, bukan aslinya. Yang aslinya malah jadi nggak ada. Oke, nah sekarang yang terakhir nih, kan kita sudah membahas ya dari buku Ingel Proakis ini. Ya. Nah, buku ini 900 halaman lah gitu, jadi cukup pusing ya membacanya, tapi kita ringkas aja yang terpentingnya di sini. Di sana kan sinyalnya ini ya. XA 4 ditambah 2 cos 150 pi tambah pi per 3 dan 4 sin 350 pi t. Yang ini DC, yang ini AC, alternating current ya, cosinus, dan di sini sinus. Ya, kemudian sampling rate-nya di 200. Yang diminta adalah Xn dan X omega. Jadi Fourier transformnya, spektrumnya. Ini pembahasan ulang ya, jadi kita akan cepat saja. Oke, kita lihat langsung di sini, scan dulu. Ini akan terjadi aliasing di sebelah mana? Ya ini ya kandidatnya, karena frekuensinya tinggi kan ini. 175. Ini kan ya. 175 Hz, kalau yang ini hanya 75. Dan ini dikali 2 menjadi 350. Itu adalah Nyquist rate-nya. Sementara samplingnya hanya di 200. Padahal Bapak Nyquist sudah bersabda bahwa ya minimal 350 Hz kalau nggak mau ada aliasing. Tapi ini malah di sini jadi akan ada alias. Kita ingin tahu aliasnya seperti apa. Nah, kita sudah tahu ya bahwa dimasuk-masukkan angkanya bahwa T-nya 1/200 sehingga Xn-nya adalah 2 cos 3 pi n per 4. Yang ini 7 pi n per 4. Kalau di sebelumnya 1,75 yang 7 per 4 ini. Yang ini 0,75. Ya. Nah, intinya akan terjadi aliasing. Nah, kemudian yang 4 sin 7 pi per 4n ini, nih, di sini dijabarkan. 4 sin 7 pi per 4n itu sama dengan 4 sin minus 1/4 pn. Dan sin minus adalah minus sin. Jadinya ininya 1/4 n pn. Sementara kalau yang ininya jadi minus 4. Ya. Jadi akhirnya kita punya discrete time signalnya ini. Nah,
Kemudian setelah kita mendapatkan discrete time-nya seperti itu, kita akan menghitung transformasi Fouriernya. Jadi jawaban yang pertama kita udah dapatkan, yaitu ini ya jawabannya. 4 ditambah 2 cos 3/4 pi n tambah pi per 3 dikurangi 4 sin 1/4 pi n. Ini jawaban pertama. Sekarang jawaban kedua akan menghitung spektrumnya ya, spektrum digitalnya. Kita hitung transformasi Fourier digitalnya. Dan setelah berproses akhirnya kita dapat ini dia. Nah, kita sudah dapatkan. Jadi X omeganya adalah 8 pi dari yang ini nih, term pertama sini. Kemudian suku kedua yang ini cosinus nih. Nah, 2 pi E pangkat C pi per 3. Kemudian ada spike-nya nih, deltanya ya. Deltanya terjadi di 3/4 pi ya. Dan minus 3/4 pi. Dan yang satu lagi, yang sinus yang ini nih. Nah, yang sinus akan terjadi spike lagi di 1/4 pi dan minus 1/4 pi. Ya, jadi alih-alih 7/4 karena harus kurang dari pi, melipat dia, akhirnya jadi alias di 1/4 pi. Dan itulah, nah ini ya, 1/4 pi ini menjadi sinyal aliasnya. Nah, kalau kita plot nih sinyal yang ini, XAT-nya adalah seperti ini. Ini yang DC-nya terus aja 4 sepanjang masa. Kemudian ini nolnya, ingat ya, ini nih nolnya. Karena yang ini 4, yang DC. Kemudian yang 2 cos 150 pi T tambah pi per 3 adalah yang ini, yang oranye nih. Kemudian yang satu lagi, yang 350 pi T sinus ya. Yang ini nih. Tuh sinusoid ya. Mulainya dari 0 di sini titiknya. Nah, titik 0 ke sini juga 0. Nah, ketika dijumlahkan yang 3 sinyal itu jadi yang hitam ini nih. Oke ya, itu plot di sisi waktu. Nah, ini plot di sisi spektrumnya tadi. Ini yang DC-nya ya 8 pi nih, kurang lebih jadi 25 ya. Pi kan 3,14 ya. Kemudian di 75 Hz atau 3/4 pi nih ya, relatif terhadap frekuensi sampling, dan alias nih di pi per 4 ya, yaitu di 25 Hz. Jadi kita tidak mendapatkan yang 175, alih-alih kita mendapatkan yang ini aliasnya. Ini mirrornya ya, jadi yang kita lihat di dunia nyata frekuensinya ini. Oke, baiklah. Inilah akhir dari penjelasan mengenai sampling, rekonstruksi sinyal, dan fenomena aliasing. Semoga sekarang sudah jelas semuanya, termasuk contoh-contoh soalnya. Terima kasih.